جعل السلام ولم خالق يا رب المصطفى واليوم قصيدنا واغفر لنا موضوع والسماء الكون والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda risalata amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف تفسير سورة ياسين للشيخ أمام الزادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, mari sama-sama sebelum kita mulai ta'lim kita ulang-ulang lagi bacaan sholawat pemancing rezeki ya, dan juga ayat 1000 dinar biar rezekinya pada jembar ya, rezekinya banyak terus mengalir dan rezekinya membawa barakah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq
ya azizu ya khallaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan daimatan min yaumi khalaqad dunya ila yaumit talaq wasturna baina yadayka ya azizu ya khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan ayat 1000 dinar biar uangnya banyak, nggak habis-habis, nggak putus-putus. Amin ya. Ya, rezeki ya. Jadi pembuka pintu rezeki, karena tidak setiap manusia punya gaji. Ayat 1000 dinar pembuka pintu rezeki ya. Nggak semua orang punya gaji, banyak yang nggak punya gaji. Kayak saya nggak punya gaji, tapi banyak lemak. Dan malu jangan ditanya dia pensiunan, potongannya banyak. Tapi setiap manusia punya rezeki. Wa min kulli dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang Allah ciptakan yang bernyawa pasti ada, dan rezeki itu dalam ayat 1000 dinar min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Itu rezeki. Kalau gaji mah ketahuan. Ya Ustaz, bagaimana duit nambah sih? Udah ketahuan gaji mah tiap bulan 30 juta. Contoh 30 juga masih kurang. Yang namanya duit, dikit kurang banyak habis. Duit mah gitu. Tapi kalau rezeki beda, rezeki nggak habis-habis. Jadi kalau kita ngomongin duit pasti habis, tapi ngomongin rezeki nggak bakal habis. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Misalkan cecek itu binatang yang agak bisa terbang, nempel doang. Tapi kalau dia ngetem di pelafon, rezekinya ada nggak? Malah rezekinya binatang yang bisa terbang, unik aja. Itu contoh. Cecek agak bisa terbang, ngetem doang, tapi dia usahanya ngetem, itu dapat rezeki nyamuk, lalat yang otomatis dia bisa terbang. Itulah rezeki ya. Rezekinya di situ manusia ya. Apalagi sekarang banyak urusan. Dan rezeki itu bukan cuma duit, Pak Bu. Kita kalau ngomong, lu dapat rezeki dapat duit, gitu ya.
badan sehat dan masuk rezeki. Gaji sebulan 10 juta, tapi berobat 15 juta. Kan tekor itu, tekor. Kita kadang-kadang cuma mengejar banyaknya, kagak mengejar berkahnya. Nah ini, Bu. Jadi laki nyari duit itu, nyari uang itu, cari berkahnya, jangan cari banyaknya. Kadang-kadang ada yang begitu. Lakinya kerja dari jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 4. Ya orang kerjanya dekat, pabriknya di sini misalkan di kawasan, jam 4 pulang langsung nyampe. Dia ngomong bang, jam 4 kerja udah pulang bang, masih siang banget, malam matahari. Terus labang ada ini sono motor ada menarik sono, contoh. Akhirnya lakinya pulang kerja disuruh narik itu, ya iseng-iseng. Pas gitu dapat tarikan, dapat kocak. Apa kata punya? Tuh bang kan lumayan kocak. Setelah doang udah kocak bang. Coba kalau sebulan berapa? Berapa itu? 1,5 juta. Gaji abang 4 juta. Ama 1,5 juta berapa bang? 5,5 juta. Kata bininya, dia kejar banyaknya doang. Lakinya iya aja, orang tidak ada galak. Istri bobolan, iya aja beda. Akhirnya begitu, pulang kerja tak langsung pulang. Bayang asar lewat, ngetem, maghrib lewat, kejar bocah. Ya, isya lewat, ngaji lewat. Pulang jam 9, wah setelah sebulan benar dikumpulin 4 juta tambah 1,5 juta, 5 juta setengah. Waduh, terus aja selama 2 bulan. Begitu, wah bini senang banget. Baru 2 bulan setengah lakinya sakit. Begitu lakinya sakit, masuk rumah sakit, berobat sebulan habis 10 juta. Kira-kira berkahnya ada nggak itu? Gara-gara tadi asarnya lewat, maghribnya kagak, ngaji ditinggalin, cuma ngejar duit, bocah. Makanya rezeki mah biar berkahnya ada, biar kita kerja tapi gak lupa tiba insya. Itu namanya berkah ya Bu ya. Jadi laki jangan disuruh kayak robot. Suruh kerja lagi, duit banyak. Yang sekarang begitu Pak. Zaman sekarang makan orang laki gak tapi penting Pak, yang penting duit. Ya, ya Bu. Zaman sekarang orang laki gak penting, yang penting laki mah ada kayak kagak, yang penting ada. Mau pergi kemana kayak laki, yang penting ngasih. Pulang kayak kagak, yang penting laki bawa. Bukan yang aku. Zaman sekarang, zaman dulu mah ya mana aja bang. Zaman sekarang mah kita tinggal tukar duit tuh, ya bang. Sama nggak apa-apa dah. Dunia ada. Ya, jadi pembuka pintu rezeki banyak sholawat aja Bu ya. Selawat asma dan ayat 1000 dinar. Terima kasih kan juga dia. Dan terima kasih terus, saya pernah kasih terus. Jadi rezekinya ada terus. Itu kantong suaminya kayak kantong Doraemon. Tahu kantong Doraemon? Wajah apa aja di rokok ada duitnya. Pernah nggak begitu Bu? Jadi lakinya ngerokok kantong kayak apa aja ada duitnya. Kalau lakinya pengen begitu, kantongnya isiin Bu. Ya isi duit begitu. Ya, dia rezeki ya. Mudah-mudahan urusan-urusan kita pada semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya harapan namanya ayat 1.000 dinar, 1.000 dinar ya. Makanya dinar bukan 1.000 dolar. Kalau 1.000 dolar itu jadi apa namanya orang Amerika nantinya. Baik, kita lanjutkan sampai halaman 21 ya. 5 baris dari bawah yang tadi hukubatuhum fi dunya ya asratan ala ibad ya ketemu
hadhihi uqubatuhu fid dunya. Halaman 21, 5 baris dari bawah yang paling pinggir hadhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daraini. Hadhihi uqubatuhum fid dunya ya hasratan 'alal 'ibadi qala ikrimah ya hasratahum 'ala anfusihim. Ya. Hadhihi hal ini uqubatuhum fid dunya, balasan mereka di dunia, balasan terhadap orang-orang yang tidak mau beriman, khususnya cerita di negeri Indonesia yang tidak mau beriman kepada 3 utusan dan juga tidak mau mengikuti Habib Najjar. Maka mereka diajar oleh Allah berupa diutus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berteriak, dengan 1 kali teriakan langsung penduduknya binasa. Jadi kalau Allah udah murka begitu Pak, kita bangun puluhan tahun, tapi kalau Allah mau hancurin semenit, tahu semenit hancur. Pada saat peristiwa gempa di Cianjur, saya beberapa kali ke sana, baik sama organisasi maupun pribadi. Ya. Itu daerah Cigenang, sebelumnya Karangtengah, ya sebelumnya Cigentur. Itu bagaimana hancurnya rumah-rumah pada pinggir kota. Itu saking hancurnya rumah, ya. Itu antara genteng sama tanah itu hampir berat kayak begitu. Sambil setelah itu saya tanya, ini peristiwanya berapa lama? Ya Pak Haji, kita juga kaget kalau ngomong lama, 2 menit. Jadi cuma dalam waktu 2 menit, kalau kita makan cuma lindu, tahu lindu goyang, ini dia goyang doang. Ya enggak, goyang langsung begitu, kaget semuanya, kaget. Jadi kaget gitu. Itu kejadiannya waktu itu sore kalau nggak salah ya, orang masih pada kerja. Coba kalau tengah malam ini mungkin korban jiwa bisa ribuan mungkin. Jadi bangunnya itu puluhan tahun, hancurnya cuma semenit 2 menit doang. Makanya jangan sampai Allah murka sama kita. Kalau Allah udah marah sama kita, ya Allah, kejadian di Tanjung Lesung kan ya, itu cuma dalam hitungan menit digulung semuanya. Kemudian kita ngomong, kita santai, kita tenang. Pondok Makmur memang gak ada potensi musibah kan gitu ya. Ada yang bilang begitu. Di Pondok Makmur tenang, gempa diselidiki gak ada mati gempa di Pondok Makmur, gak ada. Di Tangerang di Pondok Makmur kalau berdasarkan seismograf ya itu gak ada potensi gempa kita. Alhamdulillah. Potensi gunung meletus kita gak ada gunung. Kalau ada kapan gunung, nggak ada gunung meletus. Banjir padang, nggak ada banjir. Paling begini doang, itu mayak becek doang. Kita tenang, Ustaz, aman. Kita nggak tahu, geledeknya belum turun. Siapa tahu nanti muncul lagi apa geledek bukan pernah nyamperin orang. Nanti kita nggak tahu. Makanya jangan sampai membuat Allah murka, jangan sampai membuat Allah marah. Inna adabi. Jadi kalimat la syabir itu di luar logika, di luar pikiran manusia. Dan kalau gempa itu nggak bisa dideteksi. Beda sama gunung meletus. Kalau gunung meletus kan bisa dideteksi. Wah ini gunung ini mengeluarkan ini, dicatat, pencatatnya itu.
apa namanya, levelnya mulai level waspada gitu ya, siaga, awas, diungsiin. Kalau gempa mas ya tengah malam ya waya apa aja itulah. Jadi bagaimana orang-orang di Turkiya itu apa namanya dibinasakan oleh Allah cuma dengan satu kali teriakan malaikat Jibril. Itulah sebagai contoh nanti tiupan sangkakala malaikat Israfil. Jadi kalau tiup ya kita jangan bayangin trompetnya kayak apa, seperti apa, langsung bayangin itu mah ribet ya. Kita kadang-kadang hal yang nggak penting kita pikirin. Kita kadang-kadang dengan tolol lupa. Yang nggak penting kita pikirin, yang penting kita nggak pikirin. Tetangga beli mobil baru kita pikirin, yang ngapain? Nggak mobil dia. Anak kita tuh besok bayaran pikirin. Kadang-kadang tetangga punya ada pikirin saya. Oh bisa sih, ini banyak banget dari mana saya. Pun gue lihat dia mah kemana-mana dia mah. Saya kita nada saya, wah kemana-mana dia ini ya. Tetangganya beli motor, saya beli motor mau apa? Saya beli motor ya. DKM motornya cakap motor ya saya. Dari mana itu ya? Orang lain kita pikirin, lah anak kita yang pada bayaran kita agak pikirin. Jadi jangan sibuk mikirin orang ya. Kita kadang-kadang yang agak penting kita pikirin, yang penting malah kita enggak pikirin. Laki orang dia pikirin. Oh, siapa lakinya kok? Kalau banget kok. Anak dia malah lakinya kamu kadang-kadang perhitungan kok masih punya masalah uang. Kemarin kasihan banget kok. Udah kerja sebulan sekali. Gitu gaji cuma ngasih gope kok. Padahal utangnya hampir 300.000 kok. Bisa nama gitu. Lah laki dia nggak pikirin dan tidak apa. Jadi kita kadang-kadang mikirin yang agak penting, pikirin yang penting tuh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadhihi uqubatun fid dunya. Jadi ketika mereka dihancurkan itu adalah akibat balasan mereka di dunia. Ya hasratan 'alal 'ibad. Betapa malang ya, kemalangan, kesengsaraan 'alal 'ibad atas hamba-hamba Turkiya. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, ya hasratahum 'ala anfusihim. Kemalangan itu atas perbuatan mereka. Mereka mendapatkan hasrah. Hasrah itu kemalangan, kesengsaraan. Itu karena perbuatan mereka. Jadi berbuat baik paling nafsi buat mereka. Berbuat buruk juga paling nafsi juga buat mereka. Jadi ketika kita berbuat baik, ya baliknya ke kita. Kita berbuat buruk, baliknya juga ke kita. Selalu berbuat baik, insya Allah akan dicap baik oleh orang lain dan akan selalu diberikan kebaikan oleh orang lain kalau kita sedang berbuat baik. Tapi kalau kita nggak pernah berbuat baik, pengen orang baik kepada kita, kan kita siapa dulu, kan gitu ya. Jadi kalau pengen orang lain baik kepada kita, kita baik dulu. Kita udah baik kan kepada manusia. Kalau kita udah baik kepada manusia, insya Allah manusia itu bakal baik kepada kita. Jadi kerugian itu atas mereka sendiri. Al-hasratu syiddatun nadamah. Dan dikatakan hasrah, ya kemalangan, syiddatun nadamah. Itu kerugian yang teramat sangat syiddah. Jadi sangat rugi orang-orang di Turkiya, kemalangan terjadi. Itu kerugian yang teramat sangat. Wa fihi qaulani, dan kalimat hasrah itu ada dua qaul. Ada dua qaul. Dua qaul itu artinya dua pendapat. Ya, dua pendapat. Jadi qaul itu
Kalau kita sering ngaji fikih ya, ini hukumnya ini bagaimana? Ada kaul ini, ada kaul ini. Imam Syafi'i ada yang namanya kaul qadim, ada yang namanya kaul jadid. Ya, jadi namanya kaul atau pendapat. Dan kita yang sering mengaji dan mengkaji itu akan lebih banyak mengetahui kaul-kaul dan akan lebih bijaksana. Gitu. Jadi orang yang banyak pengalaman, banyak keilmuan akan lebih bijaksana. Kayak orang tua. Orang tua kan banyak makan nasi garam, gitu ya. Banyak pengalaman, maka orang tua itu lebih bijaksana. Tapi kalau umur nambah, pengalaman nambah, ilmu nambah, tapi nggak tambah bijaksana, berarti nggak tua. Jowo ora jowo kan gitu ya. Jadi tambah tua, tambah pengalaman, tambah paham, tambah bijaksana. Contoh, kemarin kan liburan Natal di kampung sepi nih. Ustaz Maruf doang sama yang ada lagi subuh. Sepi kampung, pulangnya masih tetap macet gini ya. Di mana-mana macet. Alhamdulillah, kampung kita kan lagi direncanain di kampung ini. Bahkan minggu besok aja udah ada yang nawarin mau pergi lagi enggak? Pergi lagi katanya. Alhamdulillah saya senang aja. Makanya saya bilang tuh kampung saya tuh orang-orangnya senangin, silakan. Diajak pergi jalan-jalan, pakai bus sama caleg. Ya tidak apa-apa silakan. Bisa nyoblos mau belakangan. Ya kan belum tanggal 14, kan belakangan namanya. Ya dikasih tahu saya ya apa silakan. Senangin orang kampung jadi. Pada macet gini-gini gitu ya. Nah, kita nggak pernah ke puncak, kita nggak pernah ke pantai cerita. Pas begitu kita pergi macet, pengalaman ya, pengalaman. Nah, muncul kebijaksanaan. Ketika ada seseorang datang terlambat, emang apa lo terlambat? Macet. Oh iya, emang begitu. Kalau Sabtu Minggu malah sore macet, bijaksana. Bijaksana. Jangan gue nggak mau tahu, bodo amat, gue nggak peduli. Nah, jadi gitu. Jadi kalau orang udah pernah ngalamin pengalaman, dia bijaksana. Ngapa tak pulang telat pak? Ya kan lu tahu sendiri, Sabtu macet, asal doang macet. Pakai kerjaan diajak, bener. Ampera sampai sini 1,5 jam. Iya. Dari Ampera ke rumah 1,5 jam, lama harus tak. Jadi baru sampai kalau orangnya itu dekat Ampera nyebrang di tengah itu, ya udah macet, kelamaan. Bang, lama banget bang, kita haus bang, lapar, makan bakso yuk, makan bakso sengaja. Nah, jadi bijaksana. Jadi kita itu akan lebih bijaksana. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasrah itu dua perkara. Ahaduhuma yaqulullahu ta'ala. Hasrah yang pertama firman Allah Ta'ala, ya hasratan 'alal ibad. Ya hasratan wa nadama ka'innatul 'ala ibadi yaumal qiyamah. Kerugian dan kemalangan yang akan dialami oleh seorang hamba nanti pada hari kiamat. Itu namanya hasrah. Sekarang dia senang enak, tapi nanti hari kiamat dia akan mengalami hasrah, kerugi. Maka jangan iri panggung kalau melihat manusia dunianya enak, belum tentu akhiratnya enak. Kita jalan-jalan ke Motherland, rumah udah bergambar ini. Kalau kata ibu saya mah, wah ini rumah udah banget, orangnya sendirian. Ini kalau lagi masak, garamnya habis. Ini bisa jadi gak masak ini. Emang nggak bisa minta garam, nggak tangga. Dia orang-orang itu kayak
bukan orang Islam, bukan orang beriman. Apa kata kita? Gimana sih Allah ya? Ini salah kali ya. Lah kita jam 3 udah bangun tahajud, sampai ngantuk-ngantuk, sampai baca ayat, sampai menyungsep, sampai bayang subuh, ya, sampai subuh tilawah, macam-macam. Kok begini aja kan? Lihat tuh. Kok coba kaya padahal kan dia nyembah Allah. Tapi yang beriman dicukupi. Tuh. Jangan iri sama kehidupan dunia manusia. Dunia masih bisa beda-beda. Tapi nanti orang-orang yang gak beriman hasratan yaumal qiyamah. Mereka rugi nanti hari kiamat. Rugi di dunia masing-masing. Tapi kalau di hari kiamat, nah jadi jangan kiri, jangan suudon, ya bro, jangan suudon. Enak kali Pak kalau kita punya rumah begitu. Kita bilang enak kalau punya rumah begitu. Kita ngomong enak kalau belum ngalamin. Kalau udah ngalamin baru tahu. Contoh nih, melihat di TV, saya puncak enak amat itu ya, indah banget di puncak ya. Dipilah enak kali ya, dipilah ya. Pergi ke pilah, nginep di pilah, gak bisa tidur. Nah, mandi kalau bisa. Wa'anfiku mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut. Ini sepatu bacanya, tapi akan suara dia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asfaqa wa akun minas salihin. Bayangnya Pak Jody awas kalau nanya saya kali ini. Ini jurus penting nih. Diketik YouTube, nanti diketik Alpaka Cimak Channel. Tuh, Alpaka Cimak Channel. Di subscribe atau subscribe? Apa subscribe? Subscribe. Tahu itu? Subscribe. Kalau nabi bingung apaan tujuan? Berapa persen ya? Kayaknya buat sampai totalitas mas ya kira-kira 70% ya. Alhamdulillah ya Pak Ketua ya. Udah keramik sekarang ya. Keramik bawah dibangun dia atau kalau malam Masya Allah lampunya mencorong. Masya Allah. Ibu kalau pegangan ini keramiknya Masya Allah. Nyamuk aja meleset. Lalu aja meleset kemarin. Maka mau diambil keramik yang bisa mungkin di bawah itu. Baru jangan terlalu bilang. Jadi alhamdulillah maka selalu kami harapkan partisipasinya ya Bu ya Pak ya. Silakan yang mau bersedekah kepada para panitia, teman-teman kepada para pengurus silakan dibuka ya selalu ya. Alhamdulillah kerja keras para panitia dan juga para pengurus. Alhamdulillah nanti tempat seperti itu kita tanggung semua luar biasa. Ibu udah lihat WC perempuan Bu? WC-nya WC itu alhamdulillah Bu kerja. Lampunya juga bagus, alhamdulillah tuh. Ya, mereka itu alhamdulillah telah masuk kepada kami ya. Hamba-hamba Allah yang telah menyerahkan hartanya untuk pembangunan tempat duduk ya. Dan doakan semua hamba Allah ini semoga yang bersedekah Allah tambahkan rezekinya, Allah barokah dan tambah selalu usahanya diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada dari Bapak Mulyono, mudah-mudahan tambah sukses cahaya ya usaha ini yang itu semuanya mudah-mudahan lancar dan tambah melimpah ruah rezekinya ya. Dan tujukan pahalanya untuk almarhum Haji Mukri bin Niun, Haji Hindur binti Haji Judi, Ngaji bin Tamrin, Marti bin Fulan, Muhammad bin Gadok, Haji Anah binti Haji Nikir, Minah binti Fulan, Minam binti Fulan ya sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza. Allah yang akan membalas dengan balasan yang lebih melimpah. Wa amin.
rabbal. Yang kedua ada dari Bapak Adam. Ya, untuk hadiahnya ataupun pahalanya untuk Bapak Taufik bin Adi Haja Sarfi bin Haji Nasji Sa'ar Arsimah binti Haji Arkasa dari Pak Adam ya, sebesar Rp1.000.000. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazak. Mudah-mudahan Pak Adam diberikan sehat badan, umur panjang, dan semua urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya dari hamba Allah sebesar Rp200.000 ya, dari Bapak Amril ya, Ibu Dede ya. Minta doanya mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan, amin. Dan mudah-mudahan anaknya menjadikan anak-anak yang soleh dan solihah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada dari hamba Allah pahalanya untuk Khadijah binti Haji Idam, Haja Munah binti Perang, Haja Sinah binti Jari, Haja Pindun binti Haji Juki, Haja Ana binti Haji Nikir, Haji Idam bin Deler, Juyani bin Haji Idam, Haji Mukli bin Haji Nikon, Muhammad bin Gadot sebesar Rp500.000. Alhamdulillah. Ini kertasnya ya, uangnya sudah ditransfer langsung ya. Jadi alhamdulillah, kalau saya lihat nama-nama arwah itu, kita punya anak 9, satu anak nyumbang 1 juta, nama kita ada. Berarti kan 9 kali kita diberikan Fatihah, dikirimin doa, dikirimin hadiah sedekah, amin. Makanya punya anak yang banyak daripada sedekah. Punya anak banyak sedekahin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi semua yang pada nyumbang yang sedekah, Allah berikan kesehatan, umur panjang, semua urusan diberikan kemudahan, anak-anaknya Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah, dan buat almarhumah semua yang menunjukkan pahalanya buat mereka semua, insya Allah disampaikan oleh Allah, diampuni segala dosanya, diluaskan kuburannya, dilapangkan jalan menuju dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatul fatihah sallallahu alaihi wasallam Haja Hidul binti Haji bin Haji bin Tamrin Abi bin Tulan, Umar bin Kadam Haja Ana bin Haji Nikir bin Abi bin Tulan, Minum binti Tulan, wa hadiyatul Hidul Hitoib bin Aksar Abi, wa liruhi Haja Sati bin Sahar, wa liruhi Hamsina binti Haji Akasar, wa hadiyatul Sallallahu Khadijah binti Haji dan Haja Munah binti Berak, Haji Sina binti Jari, Haja Hidul binti Haji binti Haji Ana, Haja Ana binti Haji Nikir, Haji bin Teler, Juyani bin Haji, Haji Mukli bin Haji Ninun, Umar bin Kadab bin Allah yang tersahu bin rahmah wal maghfirah, fa'atiku minan nar, fa'atiku minan nar, fa'atiku minan nar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa la farqana min ba'di farqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa la farqana min ba'di farqan maghfura. Allahumma fa'lana abwaaba 'ilmika kama fatahtaha 'ala awliyaika wa awliyaika wa ulamika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wa ansur rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa hasin a'malana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan rizqan
Terima kasih kepada anak semua. Subhanallah.